Jadi bapak gue itu pernah dibegal, dan bapak gue itu masih bawa adik gue yang paling kecil. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fasa Aditya. Oke guys, kali ini gua riding malam ya. Ini gua pulang kerja, jadi sekalian gua ngevlog sambil bahas berita-berita yang lagi rame ini guys. Soalnya lagi rame ini berita di sosial media. Di YouTube juga ini rame juga. Videonya ada yang bikin videonya juga dan trending. Jadi gua mau bahas tentang begal guys. Jadi kemarin gua lihat di sosmed itu ada yang posting. Jadi ada proses pengejaran begal. Jadi itu diduga begal. Jadi dia itu begal itu make motor Scoopy, dan begal itu 2 orang. Itu di Jakarta Timur. Kalau menurut informasi yang gua tahu dari internet sih, dia itu begal orang dengan menggunakan senjata tajam gitu. Jadi dia pakai senjata tajam, terus dia itu operasinya sekitar jam 2 malam. Jadi jam 2 malam itu ada aparat dari kepolisian itu ngelaksanain patroli, dan di situ kalau dari internet sendiri sih ada laporan dari masyarakat yang katanya di situ sering terjadi begal atau perampasan kayak gitulah. Sering terjadi begal, terus makanya dari aparat kepolisian itu langsung ngelakuin patroli di malam itu. Nah, pas ngelakuin patroli ketemu sama si begal ini. Dan dia itu bawa senjata tajam, pakai motor Scoopy warna putih. Dia 2 orang dikejar sama polisi, dikejar dari pihak kepolisian. Terus karena dia ngelawan, maksudnya nggak mau berhenti, itu kan dia naik motor terus dikejar. Nah dia bukannya berhenti, malah semakin kebut gitu. Jadi dia malah semakin kenceng. Dia malah semakin kenceng, dan sama polisinya terpaksa polisi itu dari pihak keamanan, dari pihak kepolisian ngambil langkah tegas. Jadi langsung sama pihak kepolisian ditembak di bagian kaki gitu. Jadi ditembak di bagian kaki dua-duanya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya komen aja di bawah guys. Jadi langsung ditembak sama polisinya karena dia berusaha kabur, dan malah motornya dikebutin, terus malah berdiri di motor gitu. Jadi malah kayak nantangin polisinya gitu loh guys. Makanya sama polisi disuruh berhenti, dikasih klakson, dikasih peringatan, tembakan peringatan, nggak mau berhenti. Ya udah, sama polisinya akhirnya tembak kakinya gitu. Akhirnya ditembak kakinya. Dan kalau gue sih menyikapi semua ini ya, tentang kejadian ini ya, memang
untuk gua pribadi yang gua pengendara motor itu cukup apa ya, meresahkan warga sih, cukup meresahkan gitu. Jadi memang pantas gitu kalau misalkan itu di sama pihak kepolisian diberi peringatan tegas kayak gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi memang harusnya kayak gitu gitu, dikasih peringatan tegas aja biar si begal ini jera gitu. Dia langsung ditembak kakinya pakai apa itu, shotgun apa ya, pokoknya pakai tembak, langsung ditembak kakinya. Ya kalau gue sih, untuk gue pribadi sendiri yang gue pakai motor itu cukup takut ya kalau jalan malam-malam gini, apalagi di daerah-daerah sepi gini ya. Itu gue cukup apa ya, takut gitu loh. Soalnya akhir-akhir ini emang masih rawan gitu, masih rawan kayak gitu gitu, masih rawan kejahatan kayak gitu. Makanya ya kalau misalkan polisi ngambil langkah tegas kayak gitu, ya gue setuju gitu. Dan gue sih menghimbau buat semuanya ya berhati-hati gitu, harus tetap berhati-hati dimanapun kalian berkendara gitu kan. Baik itu hati-hati dalam segi keamanan, safety riding, maupun kejahatan kayak gitu ya, harus tetap hati-hati, waspada gitu kan. Sebenarnya begal ini udah dari dulu ya, udah dari dulu gitu, cukup meresahkan warga gitu. Pengalaman gue pribadi sih ya, ini dari keluarga gue sendiri aja ada yang pernah dibegal guys. Jadi bapak gue itu pernah dibegal, dan bapak gue itu masih bawa adik gue yang paling kecil gitu. Jadi bapak gue itu masih bawa adik gue yang paling kecil, yang pas itu masih umurnya masih digendong gitu, masih baru setahun kalau nggak salah, masih digendong pokoknya. Dan dia itu modusnya kalau bapak gue dulu itu, jadi dia nyabut kunci motor. Jadi kan masih jalan gini ya, keadaan masih jalan gini, terus dia itu nyabut kunci motor dari samping, tek gitu, langsung dicabut aja sama dia gitu kuncinya. Jadi sama dia langsung dicabut dari samping, terus otomatis motor kalau masih jalan gini ya, itu motornya bukan Matic, jadi motornya dulu masih baru-barunya motor Karisma X gitu, sebelumnya Supra X. Nah itu masih baru-barunya, masih baru juga motor itu, masih baru ngambil. Nah itu kejadiannya habis maghrib. Jadi habis maghrib bapak gua itu sama ibu sama adik gua itu mau jengukin kakak gua yang pertama, yang dia itu sekolahnya di luar daerah gitu, jengukin. Habis itu pas maghrib, jadi pas maghrib ya itu langsung sama si begalnya itu langsung dicabut kontaknya dari samping. Otomatis kan motor mati, terus langsung berhenti. Dan itu ibu gua itu belum nyadar kalau misalkan itu begal gitu. Ibu gua belum nyadar kalau itu begal, sama ibu gua malah dimarah-marahin gitu, kamu ini anak muda nggak tahu orang lagi apa namanya bawa anak kecil, perjalanannya masih jauh, malah main-main gitu, kata ibu gua gitu guys. Dimarah-marahin sama ibu gua. Nah udah, habis dimarah-marahin sama ibu gua, terus bapak gua teriak-teriak, bu lari bu gitu. Itu habis maghrib, terus keadaannya masih agak gerimis gitu guys. Bapak gua itu teriak-teriak gitu ke ibu gua, bu lari bu gitu, karena ibu gua itu belum nyadar kalau misalkan itu begal gitu. Ibu gua belum nyadar kalau itu begal. Terus
Habis itu ibu gua lari, baru nyadar kalau itu begal. Di situ bapak gua sempat ngelawan. Kalau misalkan bapak gua ngelawan, bisa lah dia ngelawan satu orang ya. Itu kan begalnya 2 orang, dan ibu gua itu bawa adik gua yang paling kecil. Jadi apa ya, resiko gitu. Kalau mau ngelawan itu resiko, soalnya satu lawan 2 gitu. Oke lah, bisa lah misalkan 1 lawan 1 bapak gua menang ya, tapi kan masih ada satu lagi itu, dan itu ada ibu gua sama adik gua. Nah gitu. Nah ya udah, bapak gua lebih baik ngambil inisiatif, udah kabur aja. Kalau misalkan motornya diambil, nggak apa-apa diambil, motornya diambil nggak apa-apa, yang penting orangnya selamat gitu loh, nggak diapa-apain gitu. Kalau misalkan motor kan masih bisa dicari lagi ya guys ya, gitu. Kalau motor kan harta itu kan masih bisa dicari, tapi kan kalau misalkan naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari semua itu. Kalau misalkan nyawa kan nggak bisa dicari kan guys. Jadi ya udah, bapakku langsung lari, ibu juga lari, terus langsung ada mobil besar, mobil tronton gitu yang bawa muatan gede gitu, langsung berhenti gitu. Dan mobil tronton itu nggak ngeh juga kalau itu begal. Kalau kata si mobil tronton itu, kata sopirnya itu, kalau tahu itu begal, mobilnya mau dihalangin ke jalan gitu, mau dipalangin gitu. Jadi biar dia nggak bisa kabur, biar dia nggak bisa lewat gitu. Nah habis itu sama supir tronton itu, supir mobil truk besar itu, ditolongin bapak sama ibu gua. Jadi langsung disuruh masuk ke dalam mobil. Habis itu udah langsung disuruh nginep di rumahnya tuh guys, disuruh nginep di rumahnya. Terus bapak gua sama ibu gua nginep bener di rumahnya, bener-bener nginep. Habis itu besoknya bapak gua pulang-pulang langsung ngambil motor guys gitu. Jadi gua nggak ngerti gitu, jadi orang-orang di rumah, sekitar rumah gua nggak ngerti kalau misalkan motornya itu hilang karena dibegal gitu. Taunya motornya hilang itu karena dijual apa diapain gitu. Karena bapak gua pulang udah bawa Mega Pro baru tuh, baru-barunya Mega Pro yang lampu bulat itu. Nah gitu. T-Rev kok T-Rev apa sih, Tiger Mega Pro yang lampu bulat itulah pokoknya baru-barunya motor itu. Pulang langsung bawa motor itu. Nah ternyata sampai rumah baru cerita bapak gua tuh, kalau misalkan kemarin itu barusan dibegal sama orang. Motornya Karisma itu masih baru, motor Karismanya itu dibegal sama orang. Aduh ya udah. Dari situ guys, tuh pengalaman pribadi gua sendiri ya, itu dari keluarga gua sendiri tuh kayak gitu tuh. Makanya kalau gua sih, kalau begal itu kalau tahu begal gitu gua kayak benci banget gitu rasanya. Soalnya dulu bapak gua pernah dibegal gitu, padahal itu keadaannya habis maghrib, bawa anak kecil ya. Terus untung nggak dilukain apa-apa gitu ya, alhamdulillah lah. Pokoknya yang syukurnya aja lah, insya Allah nanti diganti sama Allah gitu aja ya. Itu alhamdulillah, pulang-pulang langsung bawa motor Mega Pro baru, tapi ya motornya itu hilang, nggak ketemu lagi gitu. Jadi gitu guys. Cukup kalau ngomongin begal tuh apa ya, meresahkan banget lah ya, meresahkan warga. Banyak sih video-video begal yang dan cerita-cerita yang gue denger, orang yang begal itu ketangkep terus sama orang di masa gitu sampai meninggal gitu, banyak. Terus sama masa itu ada yang dibakar gitu kan. Wah, itu gimana ya, nggak jera-jera gitu loh mereka itu, para begal-begal itu. Apa gimana ya, gue juga nggak ngerti, apa karena dia kebutuhan. Tapi kok, maksud gue banyaklah kerjaan yang lain gitu loh, yang halal gitu loh, yang nggak menyelakakan orang. Kan banyak juga tuh guys yang begal itu menyelakain orang, kan banyak juga tuh. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua dihindarkan dari semua itu ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, dihindarkan dari musibah-musibah itu ya.
Jadi videonya nih kayak gini nih guys, gua ada cuplikannya dikit sih. Videonya jadi kayak gini nih begalnya. Nah, jadi itu videonya tuh di Jakarta Timur. Nah, itu sama pihak kepolisian itu langsung bertindak tegas gitu, ngambil keputusan tegas karena dia waktu dikejar itu dia gak berhenti gitu. Dia kabur, malah dia itu berdiri di motor gitu, terus ngebut gitu. Jadi sama polisi langsung dilumpuhin aja, makanya timah panas kakinya. Habis itu langsung dia berhenti. Jadi kayak gitu guys, buat kita semua ya, mudah-mudahan bisa terhindar dari semua itu, bisa terhindar dari musibah dan cobaan kayak gitu ya, bisa terhindar dari kejahatan yang kayak gitu. Tetap jaga diri baik-baik guys, tetap hati-hati dimanapun anda berada, dimanapun kalian berada. Tetap waspada lah gitu. Oke guys, gitu aja ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Enjoy this video. Gua Febri Aditya Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.